Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas L Metodologi Penelitian akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu mengenai five qualitative approaches to inquiry. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ria Febrilia dengan NPM akhir 085. Lalu yang kedua adalah Fitra Novakandi dengan NPM akhir 096. Lalu yang ketiga ada Bintang Pradipa dengan NPM akhir 090. Lalu yang keempat ada Muhammad Asrul Zulmi dengan NPM akhir 342. Nah, baik, pada bagian ini kita melihat 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif menurut Rasul. Jadi setiap pendekatan itu memiliki fokus, tujuan, dan prosedur yang berbeda. Nah, pendekatan utama adalah narrative research. Di sini peneliti kisah kehidupan individu. Data biasanya berupa seperti sejarah hidup, autobiografi, atau cerita pengalaman. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk merekam cerita, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial, budaya, atau sejarah yang lebih luas. Nah, pendekatan kedua ada fenomenologi, yaitu upaya memahami esensi pengalaman itu. Jadi beberapa individu itu eh, fenom- pada fenomena tertentu, peneliti menggali apa yang dialami, bagaimana pengalaman itu berlangsung, dan apa maknanya bagi mereka. Jadi fokusnya adalah menemukan tema umum yang menggambarkan pengalaman bersama. Nah, yang ketiga ada growth theory, yaitu dalam pendekatan ini teori tidak berangkat dari konsep awal tapi muncul dari data melalui proses pengkodaan dan perbandingan konstan. Biasanya hasil akhirnya adalah sebuah model atau teori proses sosial. Yang keempat di sini ada etnografi, yaitu pendekatan yang memiliki pola budaya pada kelompok tertentu. Peneliti ini menghabiskan waktu di lapangan, melakukan observasi partisipan, wawancara, dan mengumpulkan artefak budaya. Jadi fokusnya itu adalah memahami bagaimana suatu kelompok ini membangun makna dan menjalani hidup sosial. Yang terakhir yaitu case study, yaitu studi yang mendalam terhadap suatu vote system atau kasus tertentu. Biasanya individu, program, organisasi, atau peristiwa. Nah, penelitian ini menggunakan banyak sumber data untuk memberikan gambaran komprehensif dan mendetail. Selanjutnya yaitu key karakteristik dan fokus. Nah, setiap pendekatan memiliki fokus yang berbeda. Naratif menyoroti cerita, individu, fenomenologi menggali makna pengalaman itu bersama. Ground teori mengembangkan teori yang bersumber dari data, etnografi melihat budaya dan praktik sosial, dan case study menganalisis kasus spesifik secara mendalam. Nah, prosedur umumnya meliputi pemilihan partisipan yang relevan, pengumpulan data secara alami di lapangan, serta analisis ini melalui pengkodean dan pengembangan tema. Pada akhirnya nanti, hasil penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk narasi atau thick description untuk menangkap kompleksitas fenomena. Nah, jadi masing-masing pendekatan ini mempunyai ciri khas. Naratif ini fokus pada turning points dalam cerita hidup. Nah, fenomenologi menggali esensi kesadaran pengalaman. Ground theory menekankan proses dan tindakan. Etnografi ini menggali struktur budaya melalui keterlibatan lapangan yang mendalam. Dengan case study menggabungkan banyak sumber bukti untuk memahami kasus secara holistik. Nah, dengan memahami karakteristik tersebut, kita itu bisa menentukan pendekatan mana yang paling sesuai dengan penelitian yang akan kita hadapi. Selanjutnya adalah mengenai defining features of phenomenology. Jadi ini adalah ciri-ciri utama penelitian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada memahami makna pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena tertentu. Nah, ciri-cirinya di antara lain adalah fokus pada suatu fenomena utama seperti pengalaman duka, pertumbuhan profesional, atau hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Lalu melibatkan sekelompok orang, misalnya 3-15 orang yang pernah mengalami fenomena tersebut. Nah, lalu menekankan pengalaman hidup dengan melihat bagaimana kesamaan seseorang
mengalami suatu peristiwa terhadap subjektif, namun juga memiliki kesamaan pengalaman dengan orang lain. Lalu juga membahas tentang bracketing atau penyisian diri peneliti, yang dimana ini adalah peneliti menyadari dan menyisihkan sementara pengalaman pribadinya agar tidak mempengaruhi pemahaman terhadap pengalaman partisipan. Lalu mengumpulkan data biasanya dilakukan melalui wawancara secara mendalam, tapi bisa juga dari puisi, catatan, atau observasi. Lalu memahami data dilakukan secara bertahap dengan cara pernyataan penting, makna pengalaman, deskripsi lengkap tentang apa dan bagaimana penelitian itu terjadi. Lalu hasil akhirnya adalah memang menggambarkan inti atau hakikat pengalaman manusia terhadap fenomena yang diteliti, yaitu apa yang dialami dan bagaimana pengalamannya itu dirasakan. Selanjutnya adalah tipe dari pneumonologi. Ada dua jenis, yaitu yang pertama hermeneutik pneumonologi dari Van Manen 1990, yakni ini tuh berfokus pada pengalaman dan penafsiran makna dari pengalaman hidup yang melihat fenomena sebagai teks kehidupan yang perlu untuk ditafsirkan, tidak mengikuti langkah atau aturan kaku, tetapi memiliki refleksi mendalam terhadap tema-tema utama pengalaman. Nah, peneliti itu berperan sebagai penafsir makna, penyeimbangan antara deskripsi dan interpretasi pengalaman partisipan. Yang kedua itu mengenai transcendental empirical psychological phenomenology, yakni berfokus pada deskripsi pengalaman partisipan, bukan interpretasi peneliti, menggunakan konsep efekse atau bracketing, yaitu menyingkirkan pandangan pribadi untuk melihat fenomena secara segar dan objektif. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan fenomena, bracketing pengalaman peneliti, mengumpulkan data dari partisipan, lalu menentukan pernyataan penting dan tema, menyusun deskripsi terstruktural dan struktural, lalu menggabungkan menjadi makna atau esensi pengalaman. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian fenomenologis. Yang pertama adalah tentukan kelayakan. Jadi gunakan fenomenologi bila ingin memahami pengalaman bersama beberapa individu. Nah, yang kedua, identifikasi fenomena. Pilih topik bermakna seperti duka, profesionalisme, atau pengalaman belajar. Lalu yang ketiga itu dasar filosofis. Fokus pada pengalaman sadar, peneliti melakukan bracketing untuk meniadakan bias pribadi. Lalu yang keempat itu mengumpulkan data. Jadi bisa dalam wawancara melalui 25 partisipan, atau bisa dengan observasi, atau dengan jurnal, atau dengan seni. Nah, pertanyaan utama yang bisa diajukan itu adalah apa yang Anda alami dan bagaimana konteks mempengaruhi pengalaman itu. Lalu analisis data. Tandai pernyataan yang penting, lalu melakukan kelompokan jadi tema, lalu menulis tekstural yakni atau apa, dan struktural yakni bagaimana secara deskripsi. Lalu menentukan essence atau gabungan hasil menjadi deskripsi hakikat pengalaman manusia. Selanjutnya adalah grounded and background. Grounded theory research, yakni yang pertama adalah grounded and background. Jadi tujuan utamanya adalah menghasilkan teori baru yang berasal dari data lapangan, bukan teori yang sudah ada. Teori menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pengalaman banyak partisipan. Nah, ciri khasnya itu teori dibangun dari data yang nyata melalui pengkodean dan kategorisasi, menekankan tindakan interaksi dan proses sosial, menghasilkan diagram, kategori, hipotesis yang saling berhubungan. Nah, lalu selanjutnya adalah defining feature and grounded theory. Jadi ciri-ciri utamanya itu
fokus pada proses atau aksi. Jadi meneliti proses yang memiliki tahapan atau langkah yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah, tujuan akhirnya itu untuk membangun teori. Teori ini tuh dikembangkan dari kategori konseptual yang saling berhubungan untuk menjelaskan bagaimana proses berlangsung. Yang ketiga itu ada memory. Ya, ini peneliti itu menulis memo ide atau hubungan antar konsep selama pengumpulan dan analisis data untuk membentuk teori. Lalu yang keempat itu pengumpulan data, yakni umumnya itu melakukan wawancara berulang dengan pendekatan berbanding terus-menerus antara data baru dan teori yang berkembang. Nah, selanjutnya itu ada analisis data dengan cara opening coding atau mengidentifikasi kategori awal. Lalu yang kedua itu asial coding, yakni menghubungkan kategori. Lalu yang ketiga ada selection coding, yaitu menyatukan kategori menjadi teori inti. Selanjutnya adalah type of grounded theory studies. Nah, jenis-jenis grounded theory itu ada dua. Yang pertama itu pendekatan sistematis, yang dimana ini tuh berfokus pada pengembangan teori tentang proses, tindakan, atau interaksi. Nah, prosesnya itu zigzag antara pengumpulan dan analisis data. Lalu tekniknya itu ada theoretical sampling yang memiliki partisipan yang relevan. Lalu alurnya itu adalah open axial selection coding untuk membangun teori. Nah, hasilnya itu dapat berupa model visual, narasi, atau proporsi. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan teori substantif yang menjelaskan mengenai fenomena. Lalu yang kedua itu ada pendekatan konstruktivis, yang dimana fokusnya itu mana subjektif, konteks sosial, dan beragam realitas. Menekankan peran peneliti sebagai bagian dari proses interpretasi, lalu gunakan pendekatan fleksibel tanpa aturan ketat dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, hasil dari teori ini itu bersifat interpretatif dan terbuka untuk revisi. Selanjutnya kita akan bahas prosedur for conducting grounded theory research. Jadi, grounded theory itu digunakan ketika belum ada teori yang menjelaskan suatu proses atau tindakan. Nah, peneliti mengumpulkan data itu biasanya melalui wawancara atau interview ya, dari orang-orang yang mengalami proses yang sama. Nah, analisis data itu dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama itu open coding, yakni memecah data menjadi beberapa kategori. Kemudian yang kedua itu axial coding, yakni menghubungkan kategori dengan ide utama atau main idea. Kemudian yang ketiga yaitu dengan selective coding, yakni dengan menyusun cerita atau model yang menggambarkan hubungan antar kategori. Nah, ini tujuannya itu untuk membangun teori baru yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, peneliti itu juga menuliskan memo untuk mencatat ide selama proses analisis. Namun ini itu ada tentunya ada tantangannya. Yang pertama itu peneliti harus menghindari penggunaan teori yang sudah ada dan membiarkan ide muncul dari data yang ia peroleh. Kemudian yang kedua itu sulit untuk menentukan kapan data itu dianggap cukup atau kapan data tersebut dianggap kurang. Nah, kemudian proses pengerjaan yang sistematis bisa terasa terlalu kaku. Dan terakhir, yaitu harus menyeimbangkan antara struktur dan fleksibilitas. Kemudian kita akan bahas ethnographic research, yakni definisi atau dan background etnografi ini itu merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki budaya bersama untuk memahami nilai bahasa, keyakinan, dan perilaku mereka. Nah, peneliti menghabiskan waktu lama untuk mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok tersebut. Nah, pendekatan ini itu berasal dari antropologi dan kini digunakan di bidang sosiologi, education, and health. Nah, defining feature of ethnographies yang pertama itu describe the full culture dari grup.
Nah, kemudian identifikasi a pattern in behavior, belief, and ritual. Kemudian grup itu harus hidup bersama dengan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian itu grup digunakan untuk menggunakan field work, jadi kerja lapangan dengan interview, observasi, artifact, kemudian combine insider dan outsider perspektif, jadi hasilnya agak objektif ya. Dan terakhir itu menghasilkan potret budaya tentang bagaimana kelompok tersebut berfungsi. Selanjutnya kita akan bahas types of ethnography. Di sini tuh ada dua. Yang pertama realist ethnography, terus yang kedua itu ada critical ethnography. Yang pertama kita akan bahas realist ethnography. Ini bersifat objektif, ditulis oleh sudut pandang orang ketiga dan peneliti tetap netral. Kemudian yang kedua itu critical ethnography, yakni berfokus pada kekuasaan, kemudian ketidaksetaraan, dan keadilan sosial, kemudian memberikan ruang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk bersuara. Nah, kemudian kita membahas prosedur for conducting and ethnography. Nah, yang pertama itu decide apakah etnografi itu cocok untuk research problem, kemudian mengidentifikasi dan akses kelompok yang akan diteliti, kemudian select tema atau teori, kemudian collect data melalui observasi jangka panjang dan interview, kemudian analisis data untuk menemukan tema dan pola budaya, dan yang terakhir itu tulis write describe culture secara menyeluruh. Nah, kemudian kita akan bahas case study research. Jadi definisi dan background pertama. Case study itu meneliti satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan yang nyata, a real life context. Jadi kasus ini tuh dapat berupa person, group, organization, or event. Nah, tujuannya itu untuk deeply understand, memahami lebih dalam menggunakan berbagai multiple data search. Nah, kemudian kita akan bahas defining feature of case studies. Nah, yang pertama itu harus fokus pada kasus yang memiliki batas waktu dan tempat yang jelas. Kemudian menggunakan many data search untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian can be single or multiple case, yakni ya bisa dari satu kasus atau beberapa kasus. Kemudian bersifat intrinsic atau unik, atau instrumental yang dimana ini itu ilustratif. Nah, yang terakhir itu menghasilkan detail prosedur, prosedur detail description, dan tema-tema utama. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dan ciri-ciri utama penelitian studi kasus. Jadi penelitian studi kasus atau case study research ini merupakan pendekatan kualitatif di mana peneliti itu meneliti secara mendalam suatu sistem yang terikat atau bounded system, baik satu kasus maupun beberapa kasus ya, dalam konteks kehidupan nyata yang kontemporer. Ciri-ciri utamanya yaitu bersifat terikat oleh waktu, tempat, atau situasi tertentu. Kasus bisa berupa individu, kelompok kecil, organisasi, peristiwa, atau program. Lalu data dikumpulkan secara mendalam dan beragam dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, serta materi audiovisual. Lalu hasil akhirnya itu berupa deskripsi rinci tentang kasus tersebut serta tema-tema utama yang muncul dari data. Lalu analisis dapat dilakukan pada satu kasus secara mendalam atau beberapa kasus untuk menemukan sebuah pola.
Jadi pada buku ini memandang studi kasus bukan hanya sebagai pilihan topik, tapi melainkan suatu metodologi penelitian yang memiliki prosedur dan hasil tersendiri. Baik, masuk pada jenis-jenis penelitian studi kasus. Ini menurut Stakes dan Yin, terdapat beberapa jenis studi kasus yang umum digunakan. Yang pertama ada single instrumental case study. Ini cara meneliti satu kasus untuk memahami fenomena atau teori yang lebih luas. Dengan tujuan apa? Tujuannya meneliti satu sekolah untuk memahami motivasi guru. Jadi contoh seperti itu. Kalau ada jenis lagi yaitu kolektif atau multiple case study. Ini melibatkan beberapa kasus untuk mengeksplorasi fenomena yang sama. Contohnya aja kayak meneliti beberapa staf untuk memahami pola inovasi. Jenis yang ketiga ada intrinsic case study. Ini kasusnya sendiri dianggap unik dan menarik untuk dipelajari. Contohnya itu meneliti perusahaan yang berhasil bangkit dari krisis. Yang keempat ada explanatory case study. Ini bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat dalam konteks nyata. Jadi contohnya itu kayak menganalisis pengaruh perubahan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima ada descriptive case study. Ini memberikan gambaran rinci suatu fenomena atau konteks. Contohnya itu kayak mendokumentasikan pemulihan masyarakat pasca bencana. Yang terakhir ada exploratory case study yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang masih samar atau tergolong baru gitu. Contohnya kayak sekarang itu kayak AI itu kayak meneliti dengan awal teknologi AI di sekolah. Lalu ada prosedur penelitian studi kasus menurut Crosswell, Stake, dan Yin. Ada langkah-langkah penelitian studi kasus itu meliputi yang pertama, menentukan kesesuaian pendekatan. Jadi studi kasus itu dipilih jika permasalahan penelitian itu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap suatu sistem atau fenomena tertentu. Yang kedua, menentukan kasus yang akan diteliti. Jadi memilih satu atau beberapa kasus yang relevan, informatif, dan dapat diakses. Yang ketiga, merancang desain studi kasus. Ini menentukan apakah penelitian akan menggunakan kasus tunggal atau jamak, serta batas waktu dan konteksnya. Yang keempat itu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ini menggabungkan wawancara, observasi, dokumen, dan data audiovisual untuk triangulasi. Yang kelima adalah menganalisis data. Ini mendeskripsikan kasus secara detail. Ini mengidentifikasi tema atau pola, dan jika banyak kasus itu melakukan analisis antar kasus. Yang keenam ada menafsirkan makna kasus, jadi menjelaskan hasil temuan dengan mengaitkannya pada teori atau isu penelitian. Itu juga ada menyusun laporan penelitian, ini menulis narasi deskriptif yang kaya dengan kutipan langsung, penjelasan konteks, serta interpretasi makna kasus. Yang keempat ada tantangan dalam penelitian studi kasus. Tantangannya macam-macam. Yang pertama ada menentukan batas kasus. Ini peneliti itu harus menetapkan batas waktu secara jelas agar peneliti ini atau penelitian yang dilakukan itu tidak melebar. Lalu tantangan yang kedua adalah mengelola data yang kompleks. Jadi data studi kasus itu sangat banyak dan beragam sehingga memerlukan organisasi dan manajemen yang baik. Tantangan ketiga ada menjaga fokus penelitian. Ini peneliti itu harus konsisten nih dengan pertanyaan penelitian dan tidak terjebak dalam detail yang tidak relevan. Tantangan yang keempat ada membedakan antara deskripsi dan analisis. Jadi peneliti itu harus menafsirkan data bukan hanya menceritakan ulang. Lalu tantangan yang terakhir itu ada keterbatasan generalisasi. Jadi eh, hasil studi kasus itu bersifat konstekstual sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas. Kemudian perbandingan 5 pendekatan kualitatif. Jadi di buku ini ada 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama naratif research atau penelitian secara naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan case study. Nah, di sini ada
kita bandingkan secara aspek fokus utama, unit analisis, sumber data, analisis data, hasil akhir, dan bidang umum penggunaannya. Nah, pada naratif, fokus utama itulah cerita kehidupan individu. Dan unit analisisnya itu bisa satu individu dan kisahnya. Itu ceritanya gitu. Sumber data dari naratif itu wawancara, dokumen, atau artefak pribadi. Dan cara menganalisis datanya itu menyusun olah cerita secara kronologis. Jadi urutan gitu dari awal sampai akhir. Dan endingnya itu atau hasil akhir itu cerita kehidupan individu. Dan bidang umum penggunaannya itu bisa dipakai sastra, pendidikan, sampai psikologi. Nah, pada aspek fenomenologi, fokus utama itu makna pengalaman bersama. Jadi unit analisisnya ini beberapa individu dengan pengalaman yang serupa. Jadi sumber data yang diperlukan yaitu wawancara yang secara mendalam ya, dokumen serta observasi pastinya. Dan cara menganalisis datanya itu dengan cara menggali esensi dari pengalaman tersebut. Hasil akhirnya esensi pengalaman yang bersama. Dan bidang umum penggunaannya itu bisa dipakai psikologi, keperawatan, hingga pendidikan. Lanjut pada grounded teori, ini fokus utamanya pada pengembangan teori, di mana unit analisisnya adalah proses atau tindakan yang dialami banyak orang. Dan sumber datanya adalah wawancara, catatan lapangan, hingga memo. Cara menganalisis datanya, ini mengode data hingga membentuk teori. Dan hasil akhirnya teori atau model konseptual. Bidang umum penggunaannya ini bisa dipakai sosiologi, manajemen, hingga psikologi. Aspek yang keempat ada grounded theory, di mana fokus utamanya ini pada pengembangan teori dan proses dan unit analisisnya ini adalah proses atau tindakan yang dialami banyak orang. Dan sumber datanya itu berasal dari wawancara, catatan, lapangan, hingga memo. Lalu cara analisis datanya mereka itu dengan cara mengode data hingga membentuk teori. Dan hasil akhirnya adalah teori atau mode konseptual. Bidang umum penggunaannya itu bisa dipakai oleh sosiologi, manajemen, sampai psikologi. Lalu ada etnografi, fokus utamanya itu dia pada budaya dan pola perilaku dari sebuah kelompok. Lalu unit analisisnya itu adalah kelompok yang berbagi budaya gitu. Lalu sumber datanya itu bisa dari observasi partisipan, wawancara, atau artefak budaya. Dan analisis datanya mereka mendeskripsikan dan menafsirkan budaya tersebut. Dan hasil akhirnya potret budaya secara menyeluruh. Bidang penggunaannya itu adalah antropologi dan sosiologi. Yang tadi ada case study, di mana fokus utama ini pada pemahaman yang mendalam terhadap kasus tertentu, dan unit analisisnya itu bisa satu individu, kelompok, organisasi, atau program. Dan sumber datanya itu bisa dicapai dengan wawancara, observasi, dokumen, atau audiovisual. Nah, cara menganalisisnya itu mendeskripsikan dan menemukan tema dalam atau antara kasus. Dan hasil akhirnya tentang deskripsi kasus yang mendalam atau temuan lintas kasus. Dan bidang umum penggunaannya itu pada bisa dipakai oleh pendidikan, bisnis, hingga kebijakan publik. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai bab 4 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.